Oke, apa sudah terlihat untuk share screen-nya? Sudah, sudah Pak. Oke, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Pada malam ini kita akan coba untuk mempelajari terkait dengan rancangan percobaan, khususnya adalah terkait dengan RCBD atau Randomized Completely Block Design. Nah, tools yang kita gunakan adalah R. Oke, sebelum kita masuk ke dalam prakteknya, nah kita harus tahu dulu terkait apa tujuan dari RCBD ini. Nah, tujuannya adalah, nah nanti kita akan mengetahui bagaimana pengaruh dari treatment dan block. Nanti kita lihat apa itu treatment dan block ya, terhadap respons yang dituju. Nah, sehingga nanti kita akan tahu apakah dari treatment, dari treatment ataupun dari block, ini memiliki perbedaan rata-rata nilai respons. Ya, rata-rata nilai responsnya nanti apakah bisa dianggap berbeda ataupun masih sama. Ya, ataupun masih sama terkait dengan hasil dari RCBD ini. Nah, basis penentuannya adalah, ya dalam basis penentuan perbedaan ini adalah menggunakan hipotesis testing. Nah, di sini kita gunakan nilai yang menjadi ambang batas adalah nilai signifikansi 95% ya. Atau di sini kita gunakan p-value, nah yang dapat dikatakan memiliki perbedaan pada masing-masing treatment atau blok adalah ketika memiliki p-value di bawah 0,05 ya. Jadi perbedaannya atau sebuah RCBD bisa dikatakan memiliki perbedaan nilai antar treatment atau antara blok ini dari nilai p-value-nya. Nah, nilai p-value ini asalnya juga dapat dari nilai F ya. Baik itu nilai F testnya harus lebih besar dibanding F table. Oke, itu yang kita gunakan adalah R ya. Nah, kenapa menggunakan R? Yang pertama, di sini tentu kayak gratis. Nah, tetapi selain gratis, di sini juga sudah lengkap. Ya, jadi lengkap baik itu package ya. Package ini adalah plugin untuk melakukan analisis statistik.
Dan juga selain lengkap package-nya, sini juga lengkap documentation atau cara menggunakannya. Nah, R ini juga sudah umum digunakan oleh para data scientist. Jadi memang penggunaan R ini sudah sering digunakan ya. Oke. Nah, terus untuk menuliskan kode R ini banyak. Kita kenal ada RStudio ya. Lalu ada lagi misalkan yang pernah menggunakan Anaconda, Anaconda atau Jupyter Notebook. Ini bisa kita gunakan untuk menuliskan kode R. Nah, tapi kita ingin yang basisnya adalah online ya. Jadi tidak perlu instalasi software di PC-nya atau di laptopnya. Nah, sehingga di sini menggunakan device apapun, kita tetap bisa untuk menuliskan code atau menganalisis dengan R. Nah, dengan Google Collaboratory ini, yang sifatnya free juga, ya, tetapi harus setidaknya memiliki akun Gmail, code yang telah dihasilkan, ini nanti bisa, ya, ini bisa direproduce dan juga di-share lagi. Ya, kan nanti karena basisnya adalah link, jadi tidak perlu repot-repot lagi, misalkan mengirimkan kodenya dengan Notepad atau semacamnya. Oke, Oke, Google Collaboratory ini memungkinkan tiga bahasa scripting ya. Itu ada Python, R, dan Julia. Nah, di sini nanti linknya ketika dibuka di browser harus full ya. Artinya di sini kita gunakan seluruh link ini. Ya, jadi jangan dipotong. Misalkan hanya sampai komen saja. Karena nanti kita secara native ya, ini akan masuk ke Python. Sedangkan nanti kita butuhnya adalah bahasa pemrograman R. Ya, jadi di sini harus ditulis full. Oke. Nah, link ini juga nanti akan dibagikan di sudut chat ya. Oke. Nah, untuk contoh kasus, di sini sudah diberikan kemarin ya oleh Ibu Asista, yaitu perbedaan antara perbedaan travel time ya oleh masing-masing driver di rute yang berbeda-beda. WS6, lalu WSN, Core Street, dan Route 59. Nah, di sini akan dianalisis apakah masing-masing driver ini memiliki perbedaan rata waktu tempuh atau travel time, dan juga apakah dari rute ini menghasilkan travel time yang berbeda juga secara rata-rata. Oke, untuk memulai
analisis. Dan nanti akan masuk dulu ke Google kolaboratornya dulu. Oke. Nah, kurang lebih setelah kita membuka Google Kolaboratori, di sini akan muncul ya kurang lebih tampilannya seperti ini. Oke. Nah, kita bisa cek apakah kode kita ini sudah masuk ke dalam bahasa R atau belum. Nah, caranya adalah kita ke runtime, lalu kita ke change runtime type. Nah, kita cek di sini. Kalau sudah R, maka sini sudah betul. Nah, kalau belum, diklik saja. Nanti di sini ada pilihan, lalu kita save. Oke. Nah, tampilan di sini kita bisa ganti dulu. Misalkan yang pertama, kita ganti judulnya dengan RCBD atau Randomized Completely Block Design. Oke, lalu sini file. Nah, ini sama ya dengan software lainnya. Itu untuk membuka atau open, lalu untuk membuat code yang baru atau menyimpan code-nya. Oke. Nah, kode ini sudah auto save ya. Posisinya ada di Google Drive kita masing-masing. Ya, sudah otomatis tersimpan. Dan sini sudah auto save ya. Tersimpan di Google Drive kita masing-masing. Oke. Nah, lalu di sini ada code, ada teks. Nah, bedanya adalah sesuai dengan namanya. Nah, kalau code di sini dikhususkan untuk menuliskan codingan ya. Nah, kalau teks ini adalah tulisan selain codingan. Ya, jadi di sini kalau tulisannya hanya berupa keterangan, maka di sini kita gunakan teks. Ya, bukan code. Di sini kita gunakan basisnya adalah yang teks. Basisnya adalah yang berupa teks. Oke. Nah, tahap pertama adalah dalam menyusun atau melakukan analisis RCBD adalah kita membuat namanya data frame. Nah, data frame ini adalah tabel juga, tetapi yang bisa digunakan atau cocok dengan atau matching ya dengan kebutuhan analisis RCBD-nya. Nah, di sini ada dua cara. Ya, ada dua cara. Apakah menggunakan manual code ya,
ataupun nanti kita masukkan ke dalam Excel dulu. Oke. Nah, kita lihat dulu datanya. Oke. Nah, di sini kita lihat ada 5 driver dan juga 4 rute. Nah, artinya di sini masing-masing driver ini melakukan replikasi 4 kali. Ya, jadi Dimas ini memiliki atau 4 kali ya, dengan tujuan sama, dengan rute berbeda, lalu Jawawan dan seterusnya. Oke, kita buat dulu di sini, kita tulis. Boleh kita tambahkan teks dulu, seperti ini. Nah, lalu kalau kita ingin pindah posisi, kita taruh atas di sini, move cell up. Nah, lalu kita klik lagi 2 kali. Kita tulis misalkan tahap 1, membuat data frame. Oke. Oke, nah di sini kita tuliskan misalkan data sama dengan, artinya adalah kita membuat sebuah bentuk baru dari tabel yang sudah ada. Ya, tabel ini perlu kita buat menjadi tabel yang terbaca oleh analisis selanjutnya, yang kurang lebih nanti bentuknya seperti ini. Jadi nanti bentuknya adalah tabulasi ke bawah ya. Oke, tuliskan dulu data sama dengan data.frame. Tulis misalkan adalah drivernya. Nah, di sini ada C. C ini artinya adalah menggabungkan. Oke. Nah, lalu kita bisa manual satu persatu. Misalkan tadi yang pertama adalah orangnya adalah Dimas ya. Dimas, Dimas. Nah, lalu sampai 4 kali kita lakukan atau menuliskan nama Dimas ya. Nah, bisa seperti ini. Atau kita singkat dengan menggunakan namanya replikasi atau rep ya. Ini rep Dimas. Di sini dia melakukan 4 kali percobaan atau 4 rute yang berbeda. Jadi rep Dimas, 4. Artinya adalah 4 kali Dimas mencoba. Nah, lalu adalah
Wawan ya kalau nggak salah ya. Wawan 4 kali juga. Oh ya, di sini kita gunakan tanda petik ya. Ini artinya adalah untuk data string ya, atau yang berupa huruf. Baik itu nanti gabungan antara huruf dan angka juga, kita tetap gunakan nanti tanda petik. Kecuali datanya adalah berupa angka. Ya, contoh misalkan angka 1, 2, ini maka nggak usah pakai tanda petik. Di sini Dimas, Wawan, Seto. Oke, nah di sini kurang lebih tulisannya seperti ini. Nah, kita bisa lihat, misalkan kita ingin melihat dulu, apakah sudah betul Dimas tulis 4 kali, Wawan 4 kali, dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa klik run atau tanda play di sini ya. Nah, kalau pertama kali ikut ya, tadi connecting dulu. Oke. Nah, di sini kalau belum kelihatan, kita tambah code lagi. Nah, huruf besar, view data. Oke, jadi sini Dimas 4 kali, Wawan 4 kali juga, ya saya Rudi dan Ali. Oke. Oke, lalu di sini ada rutenya juga. Dan sama dengan C, artinya adalah memang combine ya. Kita tuliskan sini yang pertama adalah rute pertamanya adalah US6, rute kedua adalah OSN, atau Hickory Street, dan di sini Route 59. Oke, nah di sini kita lihat kalau tadi driver 4 kali aplikasi dengan dasar melewati 4 rute berbeda,
Nah, kalau rutenya ini akan direplikasi sebanyak jumlah drivernya. Nah, jadi di sini kita koma 5. Ya, jadi di sini ada ulangan 5 kali sesuai dengan jumlah drivernya. Oke, sini kita run lagi. Nah, jadi setiap ada perubahan, walaupun setelah diketik ya, tetap harus kita running lagi. Oke, sebentar. Ini sebentar, ini ada salah ketik ya. Oke, nah, tadi ada salah ketik sedikit. Nah, di sini artinya Dimas melewati rute GSX dan seterusnya. Dan juga sama, dan juga Ali. Oke. Nah, jadi di sini kalau tadi driver yang direplikasi 4 kali sesuai dengan jumlah rutenya. Nah, sekarang direplikasi untuk rutenya direplikasi 5 kali untuk masing-masing drivernya. Oke, nah di sini kita bisa tambahkan untuk waktunya. Nah, kita sesuaikan di sini ya. Ini Dimas GSX berapa. Artinya di sini cara membacanya adalah kita selesaikan per baris dulu. Jadi cara membaca per baris. Oke, kita isi dulu. 18, 17, 21, dan 22. Lalu untuk awawannya 16, 23, dan 22. Lalu untuk Seto
21, 21, 26, 22. Oke, lalu 23, 22. Oke, nah di sini setiap selesai, kita running lagi. Coba running, lalu kita running lagi. Oke, nah di sini ada seperti ini bentuknya. Ya, jadi kita butuhkan memang bentuknya seperti ini. Oke, nah dalam menyusun data frame juga, kita bisa gunakan misalkan membentuk dalam Excel ya. Nah, tetapi bentuknya harus sama seperti ini. Artinya, data yang tadi sifatnya adalah tampilan block design ya. Nah, kita buat tampilan bentuknya seperti ini ke bawah. Oke, ini kita bisa copy. Ini contoh saja ya. Jika misalkan kita punya data sudah dalam bentuk Excel, kira-kira bagaimana cara menggunakan datanya. Dan kita copy dulu. Kita gunakan data yang sama ya. Kita copy, kita ke Excel, seperti ini. Ya, nah, di sini kita bisa driver, rute, sini sama waktu. Ini kita simpan. Ini nama contoh data possibility. Oke, oke. Nah, untuk kita bisa menggunakan data dari Excel, kita perlu menggunakan package ya, package atau plugin yang bisa membaca data Excel. Nah, sini kita gunakan dulu close code, tulis di sini package data Excel. Oke, mau ditunggu sebentar ya.
Cek, cek. Oke. Nah, sini kita klik. Kita tunggu dulu. Nah, kalau sudah checklist seperti ini, kita ke Files. Kita klik di sini. Ya, kita klik di sini untuk upload to session storage. Oke, lalu kita upload tadi ya. Ya, contoh data RCPD tadi. Kita open. Kita oke. Nah, untuk membuka data Excel-nya, di sini ada tanda titik 3. Kita copy paste. Kita tulis misalkan data Excel. Kita gunakan perintah Excel. Nah, tadi yang di copy, ini adalah lokasi datanya. Nah, kalau kita enter juga, ya, ini akan sama. Oke, baik itu dengan Excel maupun dengan menulis sendiri code-nya, datanya. Oke, jadi kita tambahkan teks lagi. Tuliskan, di sini adalah tahap 2. Nah, ini adalah inti dari analisisnya. Oke, kita tuliskan, misalkan hasil sama dengan perintah AOV ya. Nah, atau analysis of variance. Nah, sini kita perlu samakan judul kolomnya. Time dipengaruhi oleh rute dan drivernya. Jadi di sini juga sudah tuliskan yang di PPT yang kamu berikan. Itu pengaruhnya adalah dari time, pengaruh rute, dan driver. Ini kita gunakan tanda gelombang ya. Tanda gelombang ini yang di sebelah angka 1 kalau di keyboard. Nah, data yang kita gunakan adalah yang judul data. Nah, di sini juga kita langsung ambil hasilnya. Oke, lalu kita coba satu lagi.
Kalau di sini kita sesuaikan dengan nama datanya. Waktu, kalau huruf besar ya. Nah, di sini waktu dipanggil rute dan drivernya. Nah, apa yang kita lihat dari nilai ini, basicnya adalah kita lihat value-nya. Nah, di sini, karena kita basisnya adalah signifikansi 95%, maka di sini kita lihat jika nilainya di bawah 0,05, maka dikatakan memiliki perbedaan signifikan antar rute untuk yang ini 0,03 dan driver untuk yang 0,09. Oke. Nah, jadi output dari RCPD adalah kita lihat di sini dan nilai p-value-nya. Jadi pada rute bisa dikatakan bahwasanya untuk uh, menuju satu kota yang lainnya dengan rute yang tadi ini US6 lalu 15 lain dan juga Cover Street dan seterusnya ini memiliki waktu tempuh yang berbeda. Nah, lalu masing-masing driver juga ini karena memiliki value di bawah 0,05 ya juga memiliki perbedaan rata-rata waktu tempuh di seluruh rute. Nah, jadi cara baca adalah untuk yang rute ya. Nah, maka di sini setiap rute ini memiliki traveling time berbeda dari driver yang sama. Kalau driver, berarti diuji adalah si driver ini melewati rutenya nanti memiliki traveling time yang berbeda dari atau memiliki perbedaan rata. Jadi outputnya adalah ada dua dari treatment dan bloknya. Oke. Nah, jadi kalau inti dari RCPD ini adalah di ANOVA-nya atau variance-nya. Yang memang di sini kalau code-nya kita lihat hanya dua baris ya. Tapi kita juga penting untuk tahu bagaimana cara mencapai ini adalah harus membentuk tabelnya. Yang awalnya tadi blok desain ini berubah menjadi tabel biasa ya. Oke. Jadi dari pertemuan pada malam ini kita bisa mengetahui bahwasanya dari contoh kasus terdapat perbedaan rata-rata waktu tempuh, lalu rute yang berbeda, dan juga dilakukan oleh driver yang berbeda. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, tapi sebelum mencapai kesimpulan tersebut, kita harus membentuk data tabel ini atau blok desain ini ke dalam
data frame agar bisa terbaca dengan perintah OV atau alias variasi yang baik itu bisa secara manual, seperti ini, atau tadi menggunakan data Excel lalu diupload dan nanti dibaca oleh perintah data Excel. Nah, lalu di sini kita masukin analisis adalah analisis of variance, bahwasanya waktu tempuh baik oleh ditentukan oleh rutenya dan drivernya yang memiliki perbedaan signifikan didasarkan oleh nilai p-value yang di bawah 0,05. Oke. Nah, salah satu keunggulan dari Google Colab adalah kode ini bisa di-share ya. Kita klik share di sini. Ya, jadi kita upload report-report lagi untuk misalkan mau copy paste code-nya ke Notepad atau Word ya. Di sini akan saya share code-nya dan juga PPT-nya. Oke, baik. Kurang lebih seperti itu. Saya izin untuk kembalikan kepada Ibu Rasista, silakan. Baik, terima kasih Pak Azizan ya sudah sharing tentang RCBD atau RCBD. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya sedikit saja. Atau mungkin masih, oh ini ada satu orang ya, Rafli. Silakan Rafli. Ya, silakan. Baik Kak, perkenalkan nama saya Muhammad Rafi Razam dari Angkatan 23. Apakah suara saya terdengar Pak? Ya, terdengar. Oh tadi kan saya juga Bapak menjelaskan cara gimana kita memasukkan dari apa bentuk soal ke dalam output ini. Tadi kan juga saya udah maksudnya Bapak mengikuti caranya dan saya juga mengikuti mungkin pas sayaran itu emang rada susah ya harus eh, sesuai gitu. Dari misalkan kayak kita mau nulis rute itu R itu harus kita nyesuaikan dari awal. Maksudnya R-nya harus gede kah, harus kecil kah itu apakah emang harus sedetail itu ya Pak? Itu Pak. Oke, ya. Oke, terima kasih. Cukup ya. Oke, oke, cek, cek. Iya Pak udah cukup Pak. Cek, cek. Ya Oke, Pak, terdengar Pak. ya.
Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ya betul, jadi di sini kita sesuaikan dengan nama kolomnya. Nah, untuk namanya ini bebas ya, tapi harus konsisten. Artinya misalkan dalam analisis yang keduanya, di sini waktu hurufnya besar, maka di sini ini menyesuaikan dari data Excel yang hurufnya besar. Jadi kita sesuaikan dengan tulisan sesuai dengan kolomnya. Nah, ini nggak masalah sebenarnya mau kita tuliskan dari awal huruf kecil atau huruf besar, tapi yang penting konsisten. Jadi kalau sudah awalnya huruf besar semua, ya nggak masalah kita huruf besar juga nanti memanggil datanya. Intinya harus konsisten dari awalnya sampai akhir, nanti cara tulisannya harus sama. Kurang lebih seperti itu. Oke, Ya, terima kasih Pak Azizan. Mungkin satu pertanyaan lagi ya Pak ya. baik silakan. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan satu lagi. Sepertinya nggak ada ya. Mungkin lagi pada mencoba dulu. Baik Pak, Oke, baik. sepertinya cukup Pak. Hmm, Oke, baik. Saya izin untuk tutup share screen-nya. Oke. Ya baik, terima kasih Pak Azizan sudah sharing tentang R ya, bagaimana mengolah CBD, RCBD menggunakan R. Nanti teman-teman dicoba lagi, kemudian khususnya setelah dicoba adalah belajar menginterpretasikan hasilnya. Tadi sebetulnya sudah sedikit banyak ya, malah banyak disampaikan Pak Azizan, nanti teman-teman bisa coba lagi untuk mengolah secara mandiri. Baik Pak Azizan, terima kasih sudah sharing sekali lagi, juga teman-teman semua, terima kasih sudah hadir dan ini ya sudah mencoba. Saya akhiri berarti pertemuan malam ini ya Pak ya.